Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita sayangi segenap pengurus dari Ponpes Darul Qudus Assalam dan juga dari Masjid An-Nur, juga Majelis Ta'lim As-Sakinah. Kita doakan semoga segenap pihak yang terlibat senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu Dewi beserta seluruh keluarganya semoga senantiasa dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para syarifah, para ustadzah, serta semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang paling enak buat kita ingat-ingat sama Nabi Muhammad. Bulan yang kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan paling cepat mendekatkan umat kepada nabinya. Bulan Rabiul, kita udah berlalu 24 hari. Sekarang tanggal 25, betul ya? Dari bulan Rabiul Awal udah berlalu 24 harinya. Apa yang sudah berhasil dilakukan Rabiul Awal kepadamu dalam mendekatkanmu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita harus dekat sama Nabi Muhammad, Ustazah? Nah nih, kalau saya ditanya begitu, coba nih. Yang pertama, karena kita ini hidup sebagai hamba dari yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kita punya Tuhan Allah. Allah itu, Bu, di antara hamba-hambanya ada yang disayang, ada yang gak disayang. Allah ciptain manusia, ada yang disayang, ada yang gak disayang. Di antara manusia yang disayang, makhluk yang disayang, ada yang paling disayang. Namanya Muhammad, baginda kita, Nabi besar. Manusia makhluk yang paling disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menyayangi siapapun yang dekat dan sayang sama kekasihnya. Karenanya kita perlu dekat sama Nabi Muhammad biar disayang sama Allah.
Gitu deh. Kita nih ibarat kata mau deket sama seorang pejabat, ada kepentingan misalnya. Mau deket sama atasan, kerja di sebuah perusahaan, pengen deket sama atasannya. Dia yang bayar kita, dia yang memberikan tunjangan, dia yang memberikan bonus, dia yang paling banyak berpengaruh dalam kehidupan kita misalnya. Kita mau deketin nih atasan tapi susah. Harus lewat ini itu padahal kamu hanyalah seorang pegawai rendahan. Misalnya. Salah satu cara termudah untuk mendekatinya adalah deketin anaknya. Deketin yang dia sayang. Begitu kamu deket sama si anak, begitu kamu deket sama yang dia sayang, akan mudah bagimu untuk menjadi deket sama atasanmu tersebut. Bukan begitu? Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen jadi hamba yang disayang sama Allah, caranya deketi manusia yang paling disayang sama Allah, namanya Nabi besar Muhammad. Namanya Sayyiduna Muhammad. Allah tidak pernah menyayangi siapapun lebih daripada sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Allah jadikan cahaya Nabi Muhammad yang Allah ciptakan pertama kali sebelum diciptakan segala sesuatu. An Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya'. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, dia bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad, wahai Rasul, demi ayah bundaku, kabarkan aku, kasih tahu ke aku apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu. Allah tuh waktu mau menciptakan semesta, apa dulu yang diciptakan sama Allah? Jibril kah sebagai pelaksana? Arsy kah sebagai singgasana? Firdausul A'la kah sebagai tempat terindah? Sidratul Muntaha kah sebagai tempat tertinggi? Apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum diciptakannya apapun? Nabi Muhammad menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, ketahuilah, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu adalah cahayanya Nabimu Muhammad. Belum ada apapun, diciptakannya dari apa? Min nuri, dari cahayanya Allah. Dari cahayanya Allah. Nabi kita Muhammad paling tercinta. Sesudah Allah menciptakan para malaikat, sudah Allah menciptakan langit demi langit dan seterusnya, wa arada fakhrahu 'alal asya wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Allah kemudian membanggakan, mengajukan, mengkampanyekan, mempawaikan cahaya Allah ini, seraya berkata,
Hada sayyidul anbiya. Inilah cahayanya pemimpin para nabi. Ajallul asfiya. Manusia paling tertinggi. Wa akramul habaib. Manusia paling tercinta di sisi Allah Ta'ala. Malaikat bertanya, qila huwa Adam. Ya Allah, apakah ini adalah cahayanya Adam? Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Bukan. Ini bukan cahaya Adam, tapi dia cahayanya akan aku titipkan dalam sulbi Adam karenanya. Karena cahaya yang aku titipkan fi dhahri Adam, dalam dhahr, punggung Sayyidina Adam, aku jadikan semua malaikat sujud padanya. Bukan pada Adam, tapi pada cahaya yang aku titipkan di sulbinya. Qila huwa Nuh. Ya Allah, itu cahayanya Nuh ya. Qala Nuhun bihi yanju minal gharaq wa yakhliqu man khalafahu minal ahli wal aqarib. Bukan. Itu bukan cahayanya Nuh, akan tetapi memang cahaya ini nanti aku akan simpankan di sulbi Nuh. Yang karena cahaya inilah Nuh aku selamatkan bersama dengan hamba-hambaku yang taat saat aku tenggelamkan bumi beserta seluruh isinya kepada orang-orang yang tidak beriman kepadaku. Jadi Nabi Nuh terselamatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala hendak melanggengkan, hendak mengabadikan cahaya Allah berupa baginda Nabi besar Muhammad. Qila huwa Ibrahim. Kalau gitu itu cahayanya Ibrahim ya Allah. Bukan. Qala Ibrahimu bihi taqumu hujjatuhu. Ibrahim, dia bukan cahaya Ibrahim, tapi memang cahayanya akan aku titipkan pada sulbi Ibrahim, yang dengannya Nabi Ibrahim menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penyembah-penyembah berhala ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka, kemudian menggantungkan kapaknya kepada berhala yang besar. Dia bisa jawab pertanyaan orang-orang karena cahaya Muhammad aku titipkan di sulbinya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, coba nih perhatikan ya. Nabi Adam ketika dititipi cahayanya Nabi Muhammad, Allah jadikan semuanya sujud kepada Nabi Adam. Orang tuh kalau dekat sama Nabi Muhammad jadi mulia. Jadi Bu, Kak, Dek, jangan lagi kamu mikir bahwa kemuliaan itu ada pada harta, ada pada tahta, ada pada rupa. Kalau saya cantik saya mulia. Kalau saya cantik suami saya nggak bakalan kawin lagi. Kalau saya cantik semua orang kan akan mengagung-agungkan saya. Karena saya belum cantik saya operasi plastik. Nggak gitu caranya, nggak gitu. Kamu mau jadi orang mulia, deketi Nabi Muhammad. Ketika cahaya Nabi Muhammad Allah titipkan pada sulbi Adam, Allah jadikan segenap malaikat sujud kepadanya. Semakin dekat seseorang dengan Nabi Muhammad, semakin jadi mulialah orang tersebut, teman-teman. Sehina apapun ia sebelumnya. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah, budak belian, dijual di pasar.
dijual di pasar. Orang kalau beli budak tuh nggak dilihat cakepnya, enggak, akan tetapi yang dilihat bagus nih, kuat nih, kulitnya hitam. Kayak orang beli sapi, bagus nih, rambutnya keriting. Biasanya orang kalau rambutnya keriting semakin kuat. Terpulang-pulang ngaca ya. Masya Allah. Dilihat kayak begitunya, ntar ditarik-tarik kulitnya kuat apa enggak gitu. Bukan nyari yang paling cakep, bukan nyari yang paling ganteng, bahkan bukan nyari yang paling menyenangkan, senyumnya manis, tatapannya teduh, enggak. Dicarinya yang paling kuat, dipukul-pukul badannya. Kayak begitu dulu Bilal bin Rabah. Hina, kayak barang, kayak binatang, teman-teman saudaraku sekalian. Akan tetapi ketika hidayah datang, ketika beliau dekat dengan Nabi Muhammad, ketika Bilal menjadi seseorang yang disayang sama Nabi Muhammad, ketika Bilal menjadi seseorang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad, Allah muliakan dunia dan akhirat. Di dunia jadi satu-satunya orang yang pernah naik ke atas Ka'bah saat Fathu Mekah. Nabi Muhammad perintahkan padanya, ya Bilal, atli' fawqal Ka'bah wa adzin bin nas. Wahai Bilal, naiklah ke atas Ka'bah dan silahkan azan di sana. Saudaraku sekalian, orang tuh semulia-mulanya orang di zaman itu sampai zaman sekarang, setinggi-tingginya orang pangkatnya di dunia, yang bisa masuk Ka'bah tuh kalangannya presiden, itu pun nggak semua. Orang tuh kalau bisa masuk ke dalam Ka'bah, pintu Ka'bah dibuka, masukin ke dalam Ka'bah, pasti bukan orang sembarangan. Di dunia ini aja tuh, maksudnya orang yang kalangannya itu kalangan tinggi di dunia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, meskipun ini bukan menggambarkan akhirat ya, tapi menggambarkan dunia. Bahwa di dunia aja yang bisa masuk ke dalam Ka'bah itu kan hanya orang-orang kalangan teratasnya dunia, kalangan presiden, kalangan perdana menteri gitu. Jadi nggak usah ada di antara kita yang doa, ya Allah masukkanlah saya ke dalam Ka'bah. Nggak usah. Percuma. Kamu mau ngajuin proposal beribu kali kepada pemerintah Saudi Arabia buat kamu masuk ke dalam Ka'bah, nggak bakalan. Saudaraku sekalian, ini ke dalam Ka'bah. Gimana dengan orang yang naik ke atas Ka'bah? Nggak ada selain satu orang ini. Siapa? Bilal yang asalnya didagang, ada di pasar, jadi barang dagangan kayak sapi, jadi orang yang bisa naik ke atas Ka'bah dari mulianya. Kenapa? Dekat sama Nabi Muhammad. Di akhirat, Nabi waktu Isra Mi'raj, saat Nabi jalan-jalan di surga, Nabi dengar suara gemericikan sendal kena air. Nabi nanya, ya Jibril, kok kayak ada suara sendal di surga nih, sendalnya siapa? Udah ada orang masuk surga? Belum. Surga belum ada orang, baru suara sendalnya aja tuh. Sendal siapa itu wahai Jibril? Sendalnya Bilal bin Rabah. Bu, dari budak dijual di pasar kayak sapi, kayak kambing, sampai jadi orang yang masuk surga sampai sendal-sendalnya. Kurang mulia apa? Kenapa? Bisa mulia dunia, mulia akhirat, karena dekat sama Nabi Muhammad.
Jadi kamu pengen hidup mulia, gampang. Deketin Nabi Muhammad. Dek, kamu kepengen hidup mulia, gampang. Deketin Nabi Muhammad. Kak, kamu pengen hidup mulia, gampang. Deketin Nabi Muhammad. Bahkan Nek, di sisa umurmu yang mungkin hanya tinggal beberapa tahun atau bahkan beberapa bulan. Kalau saya panggil Nek kan artinya udah tua. Di sisa umurmu yang entah sisa berapa itu, maksud saya nenek-nenek ini di atas 60-70 tahun ya. Saudaraku sekalian saya muliakan, kalau kamu kepengen hidup mulia, Nek, caranya gampang. Udah gak usah kepikiran mau ganti handphone. Udah gak usah kepikiran kepengen punya mobil, kepengen punya tas yang bagusan, kepengen punya ini, kepengen punya itu. Gak usah. Kamu kepengen hidup yang mulia, gampang Nek. Deketi Nabi Muhammad. Deketi Nabi Muhammad. Siapapun dirimu ingin untuk menjadi seseorang yang mulia dunia sebelum kelak mulia di akhirat nanti, deketi Nabi besar Muhammad. Ketika Nabi Nuh bawa ruh Nabi Muhammad, yang lain ditenggelamkan, Nuh diselamatkan Allah. Artinya siapapun di antara kita yang pengen selamat hidup di dunia, pengen selamat hidup di akhirat, caranya gampang. Deketi Nabi besar Muhammad. Deketi Nabi besar Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kami tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum selagi kami lihat engkau wahai Nabi Muhammad ada di antara mereka. Ketika Allah lihat di hatimu ada Nabi Muhammad, Allah tak akan pernah menurunkan azab kepadamu, saudariku sekalian. Ketika Allah lihat Nabi Muhammad ada di dalam rumahmu, ada sunnah Nabi Muhammad dalam rumah tanggamu, ada puji-pujian kepada Nabi Muhammad di dalam rumah tanggamu, ada sholawatan kepada Nabi Muhammad di dalam rumahmu, ada hati umat di dalam rumahmu yang cinta kepada Nabi Muhammad, Allah tidak akan menurunkan azab kepada rumahmu itu. Maka Bu, yang pada punya anak, saya tahu kekhawatiranmu tentang keselamatan anak-anakmu. Betul? Saya belum ada anak, atau bolehlah dikatakan gak ada anak. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya menikah lebih dari 20 tahun. Saya belum atau tidak dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tapi saya tahu kekhawatiran para ibu terhadap anak-anaknya. Betapa kamu sangat mengkhawatirkan keselamatan anak-anakmu, bukan? Takut kena narkoba, betul? Takut kena pergaulan bebas, betul? Takut kena ikut-ikut ajaran-ajaran yang sesat, betul? Takut berzina, ngeri anak perempuanmu hamil di luar nikah, betul? Betapa sangat khawatir kamu terhadap anak-anakmu. Belum lagi kamu khawatir anak-anakmu misalnya kena orang-orang jahat,
pulang dalam keadaan gak selamat, pulang dalam keadaan habis dipukulin orang, anak perempuanmu pulang dalam keadaan habis dijahatin oleh orang laki-laki. Ada banyak hal terjadi. Saya tahu kekhawatiranmu, Bu, terhadap anak-anakmu. Maka kalau kamu kepengen anak-anakmu selamat hidup dunia sebelum kelak selamat hidup di akhirat nanti, mintakan kepada mereka untuk tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad. Bilang sama anakmu, nak, Mamah cuman minta kamu 2 hal, jangan pernah kamu tinggalkan. Yang pertama, jangan tinggal sholat. Orang kalau ninggal sholat, ninggal Allah. Kalau orang ninggal Allah, ditinggal Allah. Dan kamu gak akan pernah kuat ditinggal sama Allah. Yang kedua, jangan tinggal sholawat. Sebab sholawat mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad. Kalau kamu dekat sama Nabi Muhammad, kamu bakal hidup selamat di dunia maupun di akhirat. Ingat-ingat ya, 2 hal itu sampaikan sama anakmu. Udah gak usah panjang-panjang kalau ngasih nasihat sama anak, bu anak lupa. Gak usah banyak-banyak ngasih nasihat, kamu harus menjadi yang paling berprestasi, kamu harus menjadi seorang yang paling dapat membahagiakan orang tuamu. Ingat ya nak, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Gak usah panjang-panjang begitu. Dah, 2 hal itu aja. Yang pertama apa tadi? Sholat jangan tinggal. Yang kedua apa tadi? Sholawat jangan tinggal. Insya Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Allah ketika titipkan cahaya Nabi Muhammad pada sulbi Ibrahim alaihi salam, ketika Allah titipkan cahaya Nabi Muhammad pada sulbi Ibrahim alaihi salam, Allah jadikan Nabi Ibrahim pinter. Ketika ditanya sama rajanya, siapa nih yang menghancurkan berhala-berhala ini? Apa jawabnya Nabi Ibrahim? Ketika mereka bilang fatan yuqalu lahu Ibrahim, ini pasti ulahnya pemuda itu tuh yang namanya Ibrahim. Panggil Nabi Ibrahim, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim? Siapa nih yang ngancurin berhala-berhala Tuhan-Tuhan kami ini, wahai Ibrahim? Apa katanya Nabi Ibrahim? Fas'alu kabirahum, tanya aja tuh sama yang gantung kapak. In kanu yantiqun, kalau memang dia bisa ngomong. Nah, ngapain kalian nyembah Tuhan yang bahkan mau-maunya aja dikapak, dihancurin? Gimana dia bisa melindungimu kalau melindungi dirinya sendiri tidak mampu? Jawaban yang tak terbantahkan, hujah yang benar-benar bikin sekakmat, sebuah jawaban, hujah, dalil yang benar-benar tak terbantahkan, hingga membuat mereka hanya bisa berkata, hariku, kalau gitu bakar aja Ibrahim. Nggak dikalahkan hujahnya karena tak terbantahkan. Jadi pinter orang kalau deket sama Nabi Muhammad. Bu, kamu perlu pinter biar bisa didik anak-anakmu. Kak, kamu perlu pinter buat ngerti gimana cara menghadapi suamimu.
ngomong apa, kapan, bahasanya gimana, biar dia nggak sakit hati, tapi biar apa yang kamu inginkan juga bisa dia dengarkan. Ada banyak para istri, ustazah ngomongnya gimana ya sama suami saya. Lah suami-suami kamu nanya sama saya. Kalau kamu nanya ustazah, kalau ngomong sama suami ustazah gimana, saya bisa tahu suami saya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nah ini kita mesti ngerti nih, ngomongnya gimana sama suami, ngomong gimana sama mertua, ngomong gimana sama orang tua. Ada banyak adik-adik, ustazah saya ini udah kepengen nikah, udah ada yang mau sama saya, orangnya baik, tapi ngomong sama orang tua nggak direstuin ustazah. Gimana caranya ngomong sama orang tua ustazah? Saudaraku sekalian saya muliakan, kenapa ada banyak anak nggak ngerti cara ngomong sama orang tuanya? Karena kurang pinter. Ada banyak anak ngadepin orang tuanya tidak sebagai anak kepada orang tua. Kamu kalau lagi ngomong sama orang tua, gak usah bawa dalil, gak usah bawa ayat, gak usah bawa hadis. Jadilah anak, jadilah anak, jadilah anak. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ini kalau kamu pengen jadi orang yang ngerti harus bicara apa, kepada siapa, kapan waktunya, pengen biar hidupmu gak banyak salah-salahnya, menghadapi siapapun, menghadapi keadaan apapun, berhadapan dengan siapapun, deketi Nabi Muhammad. Orang kalau dekat sama Nabi Muhammad jadi pinter. Nabi Ibrahim ketika dititipi cahaya Nabi Muhammad, bihi taqumu hujjatuhu baina ubadil asnami wal kawakib. Nabi Ibrahim bisa memberdirikan hujahnya, bisa menjawab jawaban-jawaban yang tidak terbantahkan kepada para penyembah berhala maupun para penyembah bintang ataupun apa namanya itu, barang-barang di angkasa sana itu, matahari dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh orang kok dekat sama Nabi Muhammad kayak begitu, kayak begitu. Qila huwa Musa, ya Allah, apakah cahaya itu adalah cahayanya Musa? Bukan, walakin Musa akhu, akan tetapi Musa adalah saudaranya. Nasab Nabi Muhammad gak nyambung menasabnya Nabi Musa, akan tetapi sama-sama keturunannya Nabi Ibrahim. Karenanya dianggap sebagai akhu, saudaranya. Karenanya aku bedakan, Musa kalimun, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa aku muliakan dengan menjadi seseorang yang bisa berbicara bincang-bincang denganku, sementara dia adalah kekasihku. Aku perkenankan dia bukan hanya berbincang, akan tetapi berjumpa denganku. Sallu ala nabi. Nabi Musa, nabi paling mulia di kalangan Bani Israel. Nabi Muhammad, nabi yang paling mulia di antara seluruh umat manusia. Qila huwa Isa, ya Allah, apakah itu adalah cahayanya Isa? Bukan, dia bukan cahaya Isa, dan bukan pula Isa membawa nurnya, membawa cahayanya, akan tetapi aku jadikan Isa yubashiru bihi, membuat kabar gembira, memberi kabar gembira tentang kehadirannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, aku ini diutus Allah selain sebagai rasul bagi kalian, sebagai seorang yang membawakan wahyu-wahyu Tuhan. Selain daripada itu, aku juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seseorang yang akan memberikan kabar gembira bahwasanya sesudah aku nanti akan ada seorang rasul yang lebih mulia dari semuanya bernama Ahmad. Di langit beliau dikenal dengan nama Ahmad, di bumi beliau dikenal dengan nama Muhammad. Coba deh diulang. Muhammad. Coba sebut Muhammad. Muhammad. Adakah nama yang lebih enak disebut daripada namanya? Gak ada. Gak ada. Selain sesudah nama Allah, gak ada nama lebih enak disebut daripada nama Muhammad. Muhammad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saudara sekalian yang saya muliakan, lantas siapa ini ya Allah yang engkau kampanyekan nurnya? Qila huwa nabiyyun istakhartu min Lu'ay ibn Ghalib yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfuluhu jadduhu thumma ammuhu syaqiqu Abu Talib. Dia adalah nabi yang akan terutus sebagai nabi yang terakhir, meskipun cahayanya sudah aku ciptakan sebelum nabi yang pertama. Dia akan keluar dari keturunannya Lu'ay bin Ghalib. Bapaknya meninggal, kakeknya meninggal, dia akan diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Cikgu sekalian, kenapa kita perlu dekat sama Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah. Sehingga orang kalau dekat sama Nabi Muhammad, Allah kasih kemuliaan kayak Nabi Adam. Allah kasih keselamatan kayak Nabi Nuh. Allah kasih kepandaian kayak Nabi Ibrahim alaihissalam. Apapun yang kamu perlukan, semuanya ada pada genggaman Allah. Apapun yang kamu dambakan, semuanya ada dalam kendali Allah. Apapun yang kamu impikan, semuanya ada pada Allah. Dan Allah akan memberikannya kepadamu ketika kamu dekat dengan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apapun aja kalau dekat sama Nabi Muhammad jadi mulia, teman-teman. Kota, menurutmu Semarang sama Mekah muliaan mana? Muliaan Mekah. Jakarta sama Madinah muliaan mana? Madinah. Jakarta sama Semarang? Mekah sama Madinah? Nah, nih. Ittafaqa jami'il ulama bi anna afdalul biqa 'alal itlaq Mekah wa Madinah. Semua ulama sepakat bahwasanya kota paling mulia di atas muka bumi ini adalah kota Mekah dan kota Madinah. Wa innamal khilaf fima bainahuma. Yang berselisih diperselisihkan oleh para ulama itu adalah antara kota Mekah sama Madinah muliaan mana.
Qala ba'duhum bi anna Makkah afdal minal Madinah. Sebagian berpendapat Mekah lebih mulia daripada Madinah. Sebagian lagi berpendapat Madinah lebih mulia daripada Mekah. Akan tetapi semuanya sama. Kenapa Mekah mulia? Karena lahir bi'tsah Nabi Muhammad di sana. Kenapa Madinah lebih mulia? Karena tinggal hijrah hingga wafat Nabi Muhammad di sana. Bukan karena Ka'bah, bukan karena Masjidil Haram, bukan. Masa sih? Mungkin karena Ka'bah, mungkin karena Masjidil Haram, enggak. Karena Nabi Muhammad. Ada dalilnya? Ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu wa anta la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah atas nama kota Mekah, kata Allah. Sesuatu tuh kalau dijadikan sumpah oleh Allah, artinya dia adalah sesuatu yang paling afdol di kelasnya. Kalau Allah bersumpah dengan nama kota Mekah, artinya kota Mekah adalah kota yang paling afdol dari semua tempat di atas muka bumi ini. Kenapa ya Allah Mekah menjadi yang paling kau muliakan? Sebabnya wa anta hillun bihadzal balad. Karena engkau wahai Nabi Muhammad tinggalnya di kota Mekah. Bukan karena Ka'bah, bukan karena Hajar Aswad, tapi karena sang baginda Nabi besar Muhammad. Karenanya innamal khilaf ma ba'da wafatin Nabi. Ini keterangan dari guru kami dan juga melansir dari keterangan banyak kitab-kitab fikih teman-teman sekalian. Wa innamal khilafi ma ba'da wafatin Nabi. Yang jadi perselisihan para ulama, apakah Mekah lebih mulia ataukah Madinah lebih mulia sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Wa amma fi zamanih, adapun di masa hidupnya Nabi Muhammad tak pernah ada khilaf di antara siapapun bahwasanya tempat yang paling mulia adalah tempat yang sedang ditinggali oleh Nabi Muhammad. Saat Nabi ada di Mekah, Mekah menjadi pusat pandangan Allah Ta'ala. Saat Nabi ada di Madinah, Madinah adalah tempat paling mulia di sisi Allah. Saat Nabi ada di Khandaq, saat Nabi ada dimanapun, saat Nabi ada di Badar, Badar menjadi tempat yang paling mulia di sisi Allah. Saat Nabi ada di Kuba, Kuba menjadi tempat yang paling mulia di sisi Allah. Bahkan saat Nabi ada di Gua Tur 3 hari, Gua Tur adalah tempat paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Tempat manapun yang disinggahi Nabi Muhammad, saat Nabi Muhammad sedang ada di tempat tersebut, tempat itu menjadi tempat paling mulia di sisi Allah. Saudariku sekalian, guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid menambahkan, waqad ijtama'a jami'ul ulama bi anna afdalul biqa' 'alal itlaq ar-rawdatus syarifah hatta 'alal 'arsy wal kursi. Dan seluruh ulama dari sejak zaman sahabat sampai di zaman sekarang telah bersepakat bahwasanya tempat paling afdal dari semua tempat yang ada di bumi maupun di langit adalah Ar-Rawdatus Syarifah, makam Nabi besar Muhammad.
Dia bahkan lebih mulia mengalahkan arsy dan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Dia bahkan lebih mulia dari Sidratul Muntaha, Raudhatus Syarifah. Semoga Allah izinkan langkah kaki kita berada di sana suatu saat nanti, insya. Yang belum sampai di sana saya doakan, mudah-mudahan Allah sampaikan. Yang sudah pernah sampai di sana pun saya juga doakan, mudah-mudahan kembali lagi ke sana. Kenapa semuanya saya doakan? Sebab saya tahu yang sudah pernah ke sana bukan berarti tidak seingin yang sudah pernah sampai di sana. Saya banyak bepergian ke berbagai macam kota di dunia, bahkan yang indah-indah sekalipun. Singapura, Kuala Lumpur, Australia. Saya pergi ke Perth, pergi ke Melbourne, saya pergi ke Jepang beberapa bulan lalu. Saya lihat kota-kota indah-indah. Saya pernah pergi ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Saya pernah pergi ke Madinah Qobus di Oman. Saya pernah pergi ke berbagai macam kota, saudaraku sekalian. Akan tetapi tak ada yang lebih saya inginkan untuk datang lagi dan lagi, lebih daripada Raudhatus Syarifah, makam baginda kita Nabi besar Muhammad. Tempat yang paling indah yang ada di atas muka bumi ini. Tempat ramai namun terasa menenangkan. Tempat yang berdesakan namun serasa berada dalam kesendirian. Tempat yang di dalamnya kamu merasa seolah kenikmatan surga sudah terwakilkan. Saat degup haru, saat jantung mulai bergemuruh, saat dada mulai bergemuruh karena rindu, dan langkah kaki bergerak menuju ke sana, sembari lisan berucap, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya ayyuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya sadar bahwa tanah yang sekarang sedang saya injak adalah tanah yang sama yang pernah diinjak oleh telapak kakinya. Ketika saya sadar bahwa tempat yang sekarang sedang saya duduki bisa jadi adalah tempat yang sama yang pernah diduduki oleh Sayyiduna Nabi. Ketika saya sadar bahwa tempat yang sekarang saya ada di dalamnya bisa jadi adalah tempat-tempat yang beliau dulu 1400 tahun yang lalu ada di sana. Saat itu hati saya berbisik lirih, ya Allah, saya pernah berada dalam satu tempat dengannya. Ya Allah, mesti beda zaman, mesti beda waktu.
Akan tetapi saya pernah satu tempat dengannya. Ya Allah, jangan halangkan saya untuk dapat sungguh-sungguh berada dalam satu tempat dengannya di akhirat nanti. Seindah-indah tempat di atas muka bumi. Bercita-citalah dek untuk sampai di sana. Bercita-citalah, berkeinginanlah kak untuk sampai di sana. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah akan cinta apapun dan siapapun yang dekat dengan Nabi Muhammad. Tidakkah engkau pelajari manusia-manusia mulia di atas muka bumi ini selalu yang memiliki kedekatan dengan Nabi Muhammad? Di zaman sahabat, siapa yang paling mulia sesudah Nabi Muhammad? Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Dan apa kata Nabi tentangnya? Ma sabaqakum Abu Bakar bikathratis salah wala bikathratis siyam walakin bisyai'in waqara fi qalbih. Abu Bakar lebih daripada kalian semua. Juaranya Abu Bakar, juara kedekatan dengan Allah, juara kemuliaan di sisi Allah. Abu Bakar lebih dari kalian semua, kata Nabi Muhammad. Bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, walakin bisyai'in waqara fi qalbih, akan tetapi karena sesuatu hal yang menetap dalam hati Abu Bakar. Apa itu? Sayyidina Abu Bakar bercerita, aku pandangi ia dari ujung rambut hingga ke ujung kakinya. Aku pandangi kepalanya, aku pandangi wajahnya, aku pandangi tubuhnya hingga kakinya. Aku pandangi ia lagi dan lagi. Terus aku pandangi. Kalian tahu apa yang aku rasa? Seluruh diriku, sepenuh jiwaku, dari ujung rambut ke ujung kakiku, aku padanya dipenuhi dengan cinta. Sayyidina Abu Bakar utuh cintanya kepada Nabi. Sayyidina Abu Bakar yang paling besar cintanya kepada Nabi. Sayyidina Abu Bakar yang paling dekat dengan Nabi. Karenanya menjadi juara yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu. Sepanjang zaman, teman-teman saudaraku sekalian, yang paling dimuliakan di sisi Allah, yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Di zamannya Imam Malik, orang paling dimuliakan Sayyiduna Imam Malik. Dan Imam Malik cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Sampai pernah satu waktu Imam Malik yang adalah guru dari Imam Syafi'i, Imam Malik suatu waktu beliau sedang mengajar, tiba-tiba terlihat wajahnya memerah, membiru, menghitam seluruh tubuhnya. Beliau sedang membaca hadisnya Nabi Muhammad. Beliau teruskan sampai selesai hadisnya Nabi. Beliau bilang, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad selalu benar dalam apa yang beliau sampaikan. Beliau tutup kitabnya, beliau berdiri keluar kala jengking dari baju Imam Malik. Dari bajunya Imam Malik.
Mereka pun membunuh kalajengking tersebut, kemudian menyelamatkan Imam Malik. Mereka bertanya, sejak kapan kau digigit kalajengking wahai Tuan? Sejak awal saya membaca hadis Nabi Muhammad yang panjang itu. Dari awal baca hadis Nabi, kebetulan yang dibaca hadis yang panjang, beliau digigit kalajengking. Beliau tidak berhenti membaca hadis, teman-teman. Digigit kalajengking. Digigit kalajengking. Nggak berhenti baca hadis Nabi Muhammad. Kenapa engkau nggak segera keluar wahai Tuan, wahai Syekh, wahai Imam? Imam Malik menjawab, la urid an aqta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya merasa kurang ajar kalau saya memutuskan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya kepada Nabi luar biasa. Karena itu beliau menjadi seseorang yang sangat dimuliakan. Pun demikian zamannya Imam Syafi'i, pun demikian zamannya para ulama. Sampai di zaman sekarang ini, saudariku sekalian, kalau kamu lihat ulama-ulama yang dimuliakan luar biasa. Saya pernah lihat guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dimuliakan sampai sedemikian rupanya. Sampai ada seorang polisi diminta mengawal Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Sesudah pengawalan berhari-hari, kebetulan waktu itu suami saya sedang menjadi pendamping Sayyidil Habib Umar. Suami saya tanya sama polisi itu, Pak, Bapak kan berapa hari ini pengawalan, mau dikasih uang? Dia bilang, jangan Bib, jangan kasih saya uang. Kalau Habib pengen kasih balasan buat saya pengawalan selama berapa hari ini memastikan Sayyidil Habib Umar aman, dia bilang saya pengen minta upah saya satu aja. Apa itu? Pengen bisa salaman sama Habib Umar. Upah yang seharusnya berjuta-juta, dia bilang saya nggak pengen itu, saya cuma pengen salaman sama Habib Umar. Oke, boleh. Dibawa dia salaman kepada Sayyidil Habib Umar. Habis salaman dimasukin tangannya ke saku baju. Dia keluar ke polisi-polisi yang lain, dia pimpinan polisinya waktu itu, pimpinan patwalnya. Semua polisi mau salaman sama dia nggak kasih. Sembunyiin dalam saku baju. Dia bilang, kenapa Pak? Saya mau pulang. Kenapa gitu? Saya mau anak-anak saya, istri saya biar salaman sama saya. Mereka nggak bisa salaman sama Habib Umar, tapi mereka bisa salaman sama saya yang barusan salaman sama Habib Umar. Masya Allah, Masya Allah. Sebegitu dimuliakannya, menurut kamu kenapa? Menurutmu kenapa? Karena hati Habib Umar bin Hafid yang mencintai Nabi Muhammad. Karena hati yang dekat dengan Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis kitab Maulid Simtud Duror namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Saya alhamdulillah Allah muliakan dengan dapat berjumpa dengan beberapa cucu-cucu beliau yang di Jakarta ataupun yang di Sewun ataupun yang di Jeddah. Saudaraku sekalian saya muliakan, di masa hidupnya Habibana Ali Habsyi, seseorang bermimpi, ulama terkemuka bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, man ahabbun nas ilallah fi hadzal zaman ya Rasulullah? Siapa orang yang paling dicinta di sisi Allah di zaman ini wahai Rasul? Sehingga saya akan bertabarukan dengan orang tersebut, saya akan nyari berkah pada manusia yang satu. Ini siapa? Siapa orang paling mulia di zaman ini wahai Rasulullah?
sehingga saya akan bertabarukan dengan orang tersebut. Sayyiduna Nabi menjawab dalam mimpi seorang ulama ini. Beliau mengatakan, afdhalun nas fi hadza zaman Ibni Ali al-Habsyi, manusia yang paling mulia di sisi Allah pada zaman ini adalah anakku Ali al-Habsyi. Masya Allah. Sepanjang zaman yang paling dimuliakan di sisi Allah adalah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Maka kalau kamu pengen jadi orang yang mulia di sisi Allah, jadi orang yang selamat dunia akhirat, jadi orang yang pintar, deketilah Nabi besar Muhammad. Deketilah Nabi besar Muhammad. Kamu pengen jadi orang yang nasibmu bagus, kamu pengen anak-anakmu nasibnya bagus dunia akhirat. Apapun aja yang jadi cita-citamu, apapun aja yang menjadi keinginanmu, deketilah Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua hajatmu ada dalam genggaman Allah. Allah akan berikan kepadamu apapun, bahkan lebih daripada apa yang kamu inginkan ketika kamu dekat dengan kekasihnya Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal terakhir, dua hal aja. Kenapa kita perlu dekat sama Nabi Muhammad? Karena yang pertama, Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah. Allah akan sayang apapun yang dekat dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, yang terakhir, kenapa kita perlu dekat dengan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad sayangnya kepada kita umatnya luar biasa. Karena Nabi sayangnya kepadamu luar biasa. Masa kamu gak mau sayang sama yang sayangnya kepadamu luar biasa? Nabi Muhammad cintanya kepadamu luar biasa. Karenanya, bukankah pantas bagi kita untuk membayar cinta dengan cinta? Untuk membalas cinta dengan cinta? Untuk membalas sayang dengan sayang? Jangan jadi orang yang gak tahu diri. Jangan jadi seseorang yang gak ngerti disayang. Bukankah kamu sangat sayang sama anakmu? Kayak apa kalau kamu punya anak, anakmu gak mau deket denganmu? Ya ampun nak, padahal mama tuh sayangnya sama kamu luar biasa. Kenapa kamu maunya jauh-jauh mulu sih sama mama nak? Kamu gak tahu. Dalam doa mama setiap malam, mama mendoakanmu lebih daripada mama mendoakan diri mama sendiri. Kenapa kamu gak mau deket sama mama? Saudariku sekalian, tidak ada yang menyayangi kita lebih daripada Nabi Muhammad. Kamu dalam doa Nabi 1400 tahun yang silam. Kamu ada dalam sujud-sujud panjang Nabi Muhammad mendoakan kita umatnya. Kamu ada dalam doa Nabi Muhammad. Kamu ada dalam keprihatinan Nabi Muhammad. Kamu ada dalam kekhawatiran Nabi Muhammad. Kamu ada dalam cita-cita tertinggi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh cita-citanya adalah terselamatkannya kita semua umatnya. Cita-cita Nabi Muhammad adalah masuknya semua umatnya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-cita Nabi Muhammad adalah
Tidak ada di antara kita umatnya yang di akhirat nanti berada dalam siksa, berada dalam neraka, berada dalam azab. Bahkan dari sejak dikubur, cita-cita Nabi Muhammad adalah terselamatkannya kita dari azab kubur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, karenanya guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid selalu mengatakan, innahu arham bik min walidik, innahu arham bik min walidatik, innahu arham bik hatta min nafsika alladhi baina jambaik. Nabi Muhammad lebih sayang padamu daripada ayahmu kepadamu. Nabi Muhammad lebih sayang padamu daripada ibumu kepadamu. Nabi Muhammad lebih sayang padamu bahkan daripada dirimu kepada dirimu sendiri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi sangat menyayangimu. Dari sepanjang hidupnya, pikirannya selalu kepada kita umatnya. Doa yang paling banyak beliau minta kepada Allah adalah Allahumma ufirli ummati, Allahumma ufirli ummati. Ya Allah, ampunilah umatku, ampunilah umatku. Doa yang paling banyak dipanjatkan Nabi Muhammad di akhirat nanti, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ucapan yang paling banyak disampaikan Nabi Muhammad di masa hidupnya adalah ummati, ummati, ummati. Bahkan sampai ketika malaikat Jibril datang dengan malaikat Israel, ketika Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Israel, untuk apa engkau datang padaku wahai Israel? Israel dengan penuh hormat karena tahu siapa yang didatangi. Malaikat Israel kemudian memohon izin seperti bawahan kepada atasannya. Memohon izin, dia bilang, wahai Rasul, jika engkau berkenan saya datang kemari untuk mencabut nyawamu. Namun jika engkau belum berkenan, lupakan kehadiranku. Aku hanya akan datang ke sini untuk sekedar berkunjung saja wahai Rasul. Nabi Muhammad memandang wajah Jibril, kemudian bertanya satu pertanyaan. Waman li ummati ba'di ya Jibril. Kalau saya meninggal dunia, umat saya masih apa wahai Jibril? Siapa untuk umatku jika aku mati wahai Jibril? Kita yang ada dalam benak Nabi Muhammad di seumur hidupnya. Kita yang terus dipikirkan Nabi Muhammad bahkan di alam barzahnya. Kita yang akan selalu dimohonkan oleh Nabi Muhammad bahkan di mahsyar, di hari yauma la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman, di hari yang tidak ada yang berbicara kecuali orang yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara, para nabi, para wali. Mereka berdoa di hari di mana Allah sedang murka, semurka-murkanya. La tasma'u illa hamsa. Kata Allah, di padang mahsyar nanti suara yang terdengar hanyalah suara desisan belaka. Kenapa? Sebab nabi-nabi hanya berkata dengan suara berbisik, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Ya Allah, selamatkan diriku, ya Allah, selamatkan diriku. Nabi-nabi hanya berdoa dengan suara berbisik, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Hari itu hanya Nabi Muhammad yang tidak berbisik. Hanya Nabi Muhammad yang berdoa dengan penuh kesungguhan.
bukan Rabbi salim nafsi, melainkan Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Saya yang selalu dipikirkan sama Nabi Muhammad, kamu yang selalu dipikirkan sama Nabi Muhammad. Masakah yang sudah segitunya kepadamu, kamu meninggalkannya begitu saja? Masakah yang sudah sebegitunya terhadapmu, kamu tidak mau dekat dengannya? Masakah yang sudah menjadikan hidupnya untuk mendoakanmu, menyelamatkanmu, kamu tidak sebegitu cinta padanya? Bukankah itu adalah kedurhakaan yang sesungguhnya? Ayolah nak, ayolah kak, ayolah dek, ayolah bu, ayolah nek, mendekat kepadanya. Jadilah umat yang tahu diri. Kita disayang oleh Nabi kita, jangan mau meninggalkannya. Jangan tertarik jalan lain selain jalannya. Jangan tertarik mencintai siapapun jika membuatmu jauh dari cintanya. Jangan mau pacaran dek, kamu pacaran meninggalkan cintanya. Jangan mau ngerjain dosa apapun, kamu ninggalin sholat artinya meninggalkan dia. Kamu membuka aurat artinya kamu meninggalkan jalannya. Kamu menjadi seseorang yang mengerjakan hal-hal yang diharamkan apapun itu artinya kamu sedang meninggalkan jalannya. Mendekatlah kepadanya, kerjakanlah perintah-perintahnya. Jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tuamu, hingga kamu pantas di akhirat ada di belakangnya. Jadilah istri yang solehah bagi suamimu, hingga kamu pantas di akhirat nanti ada di belakangnya. Jadilah ibu yang baik dalam mendidik anak-anakmu, dengannya kamu pantas ada di belakangnya. Jadilah orang yang hidup dengan membawa cinta kepadanya di hatimu, dengannya kamu akan menjadi seseorang yang pantas ada di belakangnya. Lisanmu gemarlah memuji-mujinya, gemarlah bersolawat padanya. Pikiranmu, ayolah cari tahu lebih banyak tentangnya. Hidupmu jadikan untuk berjuang dalam jalannya, dengannya kamu pantas untuk ada di belakangnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dapat kita amalkan.